Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Akademia dimanapun berada, semoga senantiasa dalam kebaikan, kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya. Beberapa hari terakhir ini, termasuk juga hari ini, pemberitaan masih diwarnai terkait dengan aksi demo ya yang dilakukan oleh masyarakat dari kalangan mahasiswa juga, kemudian juga melibatkan uh, para ojol dan seterusnya ya. Dan sebagaimana kita saksikan bersama melalui media bahwa aksi tersebut kemudian berlanjut kepada tindakan-tindakan yang anarkis. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa aksi tersebut kemudian mengarah kepada sejumlah anggota dewan ya, di mana rumah mereka digeruduk massa begitu, kemudian rumah-rumah tersebut atau mereka mendatangi kemudian memasuki rumah tersebut dengan cara memaksa, kemudian juga mengambil barang-barang yang ada di sana termasuk barang-barang mewah ya. Dan disampaikan melalui media sosial termasuk juga oleh media mainstream bahwa sejumlah anggota dewan tersebut yaitu berasal dari kalangan selebritis begitu. Nah, ini adalah sebuah efek ya. Kalau bicara mengenai komunikasi, ini adalah sebuah efek dari rangkaian suatu proses komunikasi. Proses komunikasi yang tentu saja diawali dengan unsur pertama dalam hal ini adalah komunikatornya. Komunikator yaitu dalam konteks ini adalah sejumlah anggota dewan ya yang menunjukkan ucapan atau tindakan atau perilaku yang kemudian menimbulkan persoalan ya. Persoalan yang dimaksud dalam hal ini adalah menimbulkan sesuatu yang kemudian membuat masyarakat merasa bahwa apa yang mereka sampaikan itu bukan hanya tidak etis, tetapi juga tidak menunjukkan aspek yang mengarah kepada nilai-nilai karakter, nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para anggota dewan. Nah, apa yang ditunjukkan oleh para anggota dewan, misalnya dengan berjoget-joget terkait dengan sesuatu yang kemudian itu ditonton oleh masyarakat kita, dan kita tahu bahwa sebagian masyarakat kita banyak yang masih dalam kemiskinan, dalam penderitaan, hidup sulit, pekerjaan sukar didapat, untuk makan juga tidak mudah, lalu mereka menyaksikan apa yang dipertontonkan oleh sejumlah anggota dewan itu. Nah, ini sesuatu yang tentu saja menyentuh nilai-nilai emosional yang kemudian membuat sebagian masyarakat kita merasa tanda petik tidak nyaman ya, bahkan mungkin merasa sangat tidak dihargai dengan apa yang ditunjukkan oleh para anggota dewan itu. Padahal mereka adalah orang-orang yang ketika berhasil menduduki posisi di gedung DPR RI itu karena memang dukungan dari rakyat. Seharusnya mereka menunjukkan empati, ya, menunjukkan sikap perilaku termasuk ucapan-ucapan yang memperhatikan betul kondisi masyarakat. Ya, sehingga mereka bisa menjaga diri dari ucapan maupun tindakan yang tidak berkenan tersebut. Jadi ini menyangkut mengenai kualitas, menyangkut mengenai karakter, menyangkut mengenai mental yang masih minim, ya, bahkan bisa dikatakan sangat minim, yang dipertontonkan oleh para politisi kita dalam konteks ini adalah sebagian anggota DPR RI dari kalangan selebritis. Mereka juga harusnya sadar betul bahwa ketika mereka berhasil menduduki posisi sebagai anggota dewan, dan itu adalah berkat dukungan dari masyarakat, kemudian mereka menunjukkan sikap perilaku yang seharusnya mereka tontonkan adalah
ekspresi dari kepedulian terhadap masyarakat, bukan sikap perilaku ucapan yang justru paradoks ya atau bertentangan dengan harapan maupun keinginan atau aspirasi masyarakat. Ucapan-ucapan seperti tolol misalnya demikian ya yang disampaikan oleh salah seorang anggota dewan kepada kalangan masyarakat, itu ucapan yang tidak menunjukkan tingkat intelektualitas yang baik ya, tidak menunjukkan suatu level moral, level mental yang seharusnya bagi anggota dewan tidak layak untuk menyampaikan pernyataan tersebut. Karena pernyataan itu ditujukan kepada ya orang yang notabene adalah bagian dari rakyat Indonesia, begitu ya. Apalagi kita memang tahu betul bagaimana kesejahteraan yang diperoleh para anggota dewan juga terkait dengan kenaikan gaji, kenaikan tunjangan ini atau tunjangan itu dan seterusnya. Sedangkan di sisi lain kita menyaksikan begitu banyak masyarakat kita yang jangankan bicara mengenai tunjangan, jangankan bicara mengenai kesejahteraan, banyak dari masyarakat kita untuk bisa makan hari ini saja itu masih kesulitan. Banyak dari anggota masyarakat kita yang masih harus berpikir bagaimana caranya besok dia bisa makan. Banyak dari orang tua yang memikirkan bagaimana caranya agar anak-anaknya bisa membayar biaya sekolah. Banyak dari anggota masyarakat kita yang masih memikirkan bagaimana caranya bisa melunasi uang kontrakan yang beberapa bulan masih tertunggak, misalnya demikian. Itu adalah fenomena yang real yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Lalu mereka menonton, menyaksikan banyak anggota DPR yang notabene adalah perwakilan mereka justru menunjukkan ucapan tindakan yang tidak menunjukkan empati terhadap kehidupan masyarakat kita yang berada dalam kemiskinan tersebut ya. Jadi ini hal yang menyedihkan ya. Berarti dalam konteks ini pemicu masalah terkait dengan terjadinya aksi demo yang mengarah kemudian pada penjarahan ya sejumlah rumah artis, pemicunya bisa diasumsikan adalah justru dari kalangan anggota dewan itu sendiri. Nah itu ya. Oleh karena itu, posisi sebagai anggota dewan bukanlah posisi yang dianggap sebagai suatu gengsi sosial. Posisi sebagai anggota dewan hendaknya dinilai sebagai suatu posisi yang memiliki nilai-nilai keluhuran, kemuliaan, karena esensinya adalah untuk memperjuangkan nasib rakyat, untuk membawa bagaimana rakyat ini bisa lebih sejahtera, untuk bisa menyuarakan agar orang-orang yang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, kesulitan untuk mendapatkan nafkah, kesulitan untuk membiayai berbagai macam kebutuhan sehari-hari itu diperjuangkan oleh mereka ya, sehingga dengan cara demikian mereka bisa terhindar dari tindakan, ucapan atau perilaku yang kemudian justru menyinggung perasaan ya dan aspek emosi ya dari masyarakat kita. Jadi problem pertama dari persoalan peristiwa komunikasi politik ini adalah terletak pada komunikatornya, yaitu sejumlah anggota dewan. Kenapa demikian? Karena mereka sesungguhnya tidak memenuhi kualifikasi dari sisi kompetensi, dari sisi kredibilitas, terutama dari sisi karakter-karakter yang memang layak untuk dijadikan sebagai wakil rakyat. Kemudian persoalan selanjutnya tentu melekat dengan pesan ya. Pesan itu verbal maupun non verbal ya. Verbal pesan-pesan yang mereka sampaikan secara lisan misalnya. Pesan-pesan non verbal misalnya dengan berjoget-joget ria ya. Kemudian juga dengan sesuatu yang memperlihatkan kemewahan
begitu ya. Kemudian juga dengan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan bahwa mereka itu adalah wakil rakyat yang seharusnya dari sisi non-verbal maupun sisi verbal itu harus memperhatikan betul relevansi apa yang mereka tunjukkan dengan peran mereka sebagai wakil rakyat. Kalau wakil rakyat, ya, harusnya apa yang ditunjukkan, mengingat rakyat kita masih banyak yang miskin. Ketika rakyat kita masih kesulitan untuk bisa makan, bisa membayar kontrakan, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi berbagai macam kehidupan sehari-hari, maka menjadi tidak relevan ketika para anggota dewan berbicara mengenai sesuatu yang lebih menyentuh kepada kebanggaan-kebanggaan pribadi terkait dengan pencapaian materi atau pencapaian terkait dengan status sosial lain. Ya, ini sesuatu yang bermasalah sekali. Ya. Nah, di sisi lain memang tindakan yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, ini aspek ketiga dari sisi komponen komunikasi, yaitu komunikan atau audien dalam hal ini adalah masyarakat kita. Ya, kita juga harus mengatakan bahwa tindakan sebagian masyarakat yang menjarah, merusak, ya, hak milik orang lain atau fasilitas publik, ya tentu tidak bisa dibenarkan, ya. Dan ini harus kita sampaikan supaya apa yang mereka lakukan itu juga tidak sepenuhnya benar, bahkan secara jelas melanggar aspek hukum, begitu ya. Tetapi memang itu adalah suatu luapan emosional yang bersifat masif, ya. Sesuatu yang muncul karena mungkin mereka merasa bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah dan aspirasi mereka, yaitu dengan meluapkan, ya, kekesalan mereka, meluapkan kemarahan mereka dengan melakukan tindakan katakanlah vandalisme, ya, termasuk juga menjarah isi rumah dari para sejumlah artis tadi, ya. Jadi biar bagaimanapun itu adalah suatu reaksi, suatu efek komunikasi yang terjadi karena adanya suatu stimulus, gitu ya. Stimulus ini ditunjukkan oleh para anggota dewan yang kita bisa saksikan melalui ucapannya, melalui tindakannya, melalui perilakunya yang tidak memiliki relevansi sama sekali dengan kapasitas dan peran dia sebagai wakil rakyat. Itu masalahnya. Ingat ya, di era digital, di era internet sekarang ini, apapun yang dilakukan secara individu dan itu bersifat privat misalnya, itu bisa dengan mudah untuk katakanlah direkam oleh orang tertentu atau oleh orang yang ada di sekitar, dan itu bisa menjadi konsumsi publik ketika dipublish, ya. Jadi intinya adalah para anggota dewan harus berhati-hati untuk menjaga sikap dan perilaku, ya. Anda adalah pejabat publik, Anda akan menjadi sorotan publik, sehingga apapun yang Anda sampaikan, apapun yang Anda lakukan, ya, hendaknya Anda memperhatikan bahwa Anda punya tanggung jawab publik, ya, terkait dengan apa yang Anda sampaikan itu, terkait dengan apa yang Anda tunjukkan itu, terkait dengan apa yang Anda pamerkan itu. Jangan sampai semua itu menimbulkan efek yang kemudian membuat sebagian masyarakat kita tercederai hati dan perasaannya karena mereka merasa dikhianati, karena mereka merasa bahwa sudah memperjuangkan memilih anggota dewan, tetapi ternyata setelah dipilih mereka tidak peduli dengan apa yang sudah mereka janjikan ketika dalam pileg sebelumnya atau dalam pileg yang lalu, ya. Jadi ini sesuatu yang perlu kita pahami bersama, dan dalam kesempatan ini saya izinkan ingin mengingatkan ini sebagai sebuah pelajaran yang berharga agar ketika kita nanti memilih eh, calon anggota legislatif, untuk betul-betul memperhatikan aspek kualitas, aspek integritas,
aspek kompetensi dan atau aspek kredibilitas ya. Jangan sampai kita mau diiming-imingi dengan sejumlah uang, apalagi uang itu tidak begitu bernilai dibandingkan dengan apa yang harusnya dilakukan oleh para anggota dewan dalam mengemban amanah untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.